Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 1 Kecamatan Tempe, Insinyur Haji Sudirman Meru, gelar kegiatan reses di Kelurahan Salon Menraleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Beginilah suasana di Kelurahan Salon Menraleng, tepatnya di Masjid Nurul Rahmah Bake Alau. Ratusan warga Kelurahan Salon Menraleng berkumpul dan mengikuti reses anggota DPRD Kabupaten Wajo. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah setempat, Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh masyarakat serta masyarakat nelayan. Saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sempat hadir pada kesempatan ini. Waktunya sudah tersita, akan tetapi apa yang kita membicarakan ini adalah demi untuk kepentingan daerah dan wilayah kita. Karena kenapa? Karena kalau bukan kami dari anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 1 Kecamatan Tempe, kami ada 7 orang yang selalu memperjuangkan masyarakat yang ada di Kecamatan Tempe yang merupakan Dapil 1 Kecamatan Tempe, dan telah bekerja sama untuk bagaimana memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang telah menyampaikan atau mengamanatkan kepada kami untuk mewakili di DPRD Kabupaten Wajo. Pribadi dan pemerintah kelurahan sangat berterima kasih atas kehadiran beliau yang mana telah banyak berkontribusi di wilayah kita, dan semuanya kita telah rasakan bersama. Olehnya itu kami berdoa semoga beliau diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarganya diberi kesehatan. Olehnya itu sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi, memang kegiatan ini untuk mengusulkan suatu kegiatan di pemerintah Kabupaten Wajo itu ada memang 3 wadah. Yang pertama itu melalui musrembang, yang kedua melalui reses, yang ketiga melalui proposal. Jadi pada kesempatan ini melalui reses ini mungkin ada kebutuhan apa yang dibutuhkan, misalnya mungkin di bidang perikanan silakan dikasih masuk, nanti dicatat, karena di perikanan juga kita kan ada kegiatan, ada dana dari dana DAP, ada PBD, ada juga tugas pembantuan. Jadi nanti kita, karena memang sekarang prosedurnya harus karena beda dulu itu bisa langsung ditunjuk, sekarang prosedurnya sudah beda. Jadi prosedurnya itu harus minimal ada, kalau ada yang dibutuhkan harus ada proposal, atau misalnya masuk lewat reses dan musrembang. Jadi kita di Dinas Perikanan itu kebetulan khusus untuk perairan umum daratan, khusus yang berkaitan dengan nelayan, kebetulan saya kepala bidang di situ. Jadi setiap kegiatan yang terkait dengan rawa, danau dan di pesisir laut di tugas bidang saya. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis Perikanan, ya, itu merupakan informasi yang tepat bahwa untuk proses pembangunan itu ada 3 pintu yang dilewati, yang bisa dilewati, baik melalui musrembang maupun melalui reses anggota DPR, melalui pokok-pokok pikiran. Dan ada hal tertentu bisa terjadi ketika ada hal emergensi atau ada kebutuhan yang mendesak, itulah yang dalam bentuk proposal. Jadi saya kira itu sebagai hal yang disampaikan, sehingga sistem penganggaran sekarang jadi makukikan nana kalau penganggaran dia maka ada yang anggaran ya tapi jajina mateka fa atau tema pina apa wading i proses erone. Jadi dia na wadi ke maka dari ijan cita tapa melo tak kenana manu de nana fadariolo. Jadi kena rupa pahain ki apa idi maka dame ki furaki jana janji pemerintah, furaki na janji Pak Bupati na lo ni capu tahun ini pa
Dia itu napa karena sabak setiap program itu harus didasari dengan usulan atau proposal. Ya seperti itu. Kedua, kami selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo di samping dapat mengkomunikasikan dengan pemerintah dalam hal ini Bupati dan seluruh OPD yang ada, kami juga punya ruang untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui perwakilan-perwakilan kami, anggota DPR dari partai kami untuk disampaikan di pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat. Dalam kegiatan reses kali ini, banyak aspirasi dari warga terkait permasalahan infrastruktur yang belum tuntas. Perbatasan Sabang Paru, Tempe, Watatane, masuk ke dia nggak ada. Dia nggak ada diolah makalam pun makan. Kita bahan jam masuk ke yang deh, dan jam ketinggalan lagi dulu. Matengah tu mah jam. Tadi yang dijaga dia tahu bahan, pada orang dinol, maling kuman. Pertama ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, momen yang tepat untuk menyampaikan ucapan terima kasih Laur Yalena Tomat melebihkan Bung Sudi. Dalam hal ini saya masih mengenang beliau, aspirasinya mapamula jembatannya laut ada di kampung Arab. Aspirasinya mengajar jalan utama kalau saya tidak salah itu lebih 100 meter. Kemudian nasambungi alokasi dana kelurahan lebih itu 100 meter. Purasiero nasambungi si aspirasinya mengaji lebih 100 meter. Ini nak terlalu. Kebetulan saya di kepala lingkungan Bakorai dalam hal ini mohon izin menuju dengan kami Pak supaya santai di mapemo rupiah capan orang. Saya minta Bapak Haji Sudi Mameru untuk memberikan rasa kasihannya untuk memperhatikan masyarakat kelurahan Kampung Panilai. Dengan apanya? Ini ada jalanan yang betul sampai di Kampung Panilai. Saya merasa kasihan untuk melihatnya mengambil bongkaran-bongkaran di mana saya ada. Jadi kepada Bapak Haji Sudi Mameru turun tangan untuk membantunya, memberikan partisipasinya. Karena apa? Jangankan lihat ini kalau Kampung Panilai desa terpencil kayaknya dia di pesisir. Jadi saya minta betul-betul ini karena apa? Semua kasihan. Apa yang disampaikan Pak Bakar atau Pak Akar, maka deh napil letu baka alau de panateru baka ore ye peko cara nama tulu fateru nako ya dewa teru itu umpamanya iya nyala dampak kayak iya tapi insya Allah kau materu maka insya Allah dua permintaan yang harus saya ini permintaannya Ibu Tati dengan ini itu tanggung jawab di apa namanya Kampung Panilai nasabak mapakin roje kemarel maka dia toko Kampung Panilai biasa yang penting fungaji engkana lales patembus kikir syukur nih fura tembus ternyata engkau mau apa sambungannya tapi memang itu hak daripada masyarakat untuk meminta karena kenapa? Karena pemerintah harus memfasilitasi rakyatnya ya melalui anggota dewannya karena dia itu nulemi tapi Pak Bupati atau OPD terkait untuk turun di bawah kalau tidak ada usulan dari bawah. Iya, apa jadi itu aja masalah jero. Biasa engkau usulah, biasa pemerintah nalingi kena program akerolengnya ternyata lo nih bangun tapeng kasih masyarakat komplain nih. Karena dia dibangun itu tanahku. Yang penting Pak Lurah tafacingi mana ngerola lengu maka dapat nasamemen nih maka itu adalah
jalan yang memang sudah diwakafkan atau dipersiapkan oleh pemerintah dari dulu. Iya, aja panalokan nanam dibangun tapang ke masalana. Nah sabana kong ke masalana tapi papeso tapi subami ruang gerangi. Dena wedi yanu sama pakai ranunya. Jadi saya kira termasuk ini di Benteng Lopoe Pak Ambo ya, karena di situ kan yang tergerus di situ sudah masuk di tanahnya orang ya. Jadi enaro meloi ipikiri kiko carana bebaskan ero lokasi ya. Ya, saya kira itu. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Ibu Tati terkait dengan Bendungan Gerak. Ini Bendungan Gerak kami pemerintah Kabupaten Wajo bersama dengan DPR sudah memperjuangkan, karena ini bukan domainnya kabupaten, ini adalah domainnya pusat. Ini Balai Pompengan. Kami komisi terkait Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo sudah memperjuangkan ini. Ya, bagaimana levelnya itu bisa diturunkan, kan sekarang di level 5 ya, bisa diturunkan supaya masyarakat tani yang ada di pesisir Danau Tempe bisa juga menikmati seperti apa yang disampaikan tadi. Furan iya licaracungnya, funa iya ada cunga tapi uwe kolena. Ya, ero mancai masalah. Jadi mudah-mudahan sekarang kami juga mendorong. Kami dari pemerintah provinsi sudah kami datang, kami di Kementerian Perikanan, saya sama Pak Ambas kemarin untuk mendorong yaitu RPP Danau Tempe. Ya, rencana pengelolaan perairan Danau Tempe. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya. Karena persoalan Danau Tempe Makuke ternyata di Kabupaten Bawah Weding tengah nih, telu kabupaten. Jadi ini mancing masalah. Nah komebu ki perdah ke Wajo kena ilarang itu Wajo sedangkan to sopeng itu si driver ditama kenana dengan bahan yang dilarang. Maka dari itu jadi dilarang ya ke kampoku. Itulah yang menjadi pemikiran sekarang sehingga kita ini lempar ke provinsi, silakan Bapak yang mengatur ini supaya ketika itu peraturan regulasi yang berlangsung semua 3 kabupaten ini harus tunduk di peraturan itu. Apkar, salah satu tokoh masyarakat Salon Menraleng mewakili warga menyampaikan aspirasi, baik di bidang nelayan, pertanian maupun di bidang infrastruktur yang sekarang ini menjadi kendala bagi warga Kelurahan Salon Menraleng. Alhamdulillah, dari kegiatan reses yang dilaksanakan di Kelurahan Salon Menraleng ini oleh Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, alhamdulillah betul-betul menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena outputnya alhamdulillah kita sudah rasakan apa yang ada di Kelurahan Salon Menraleng ini, terutama di bidang infrastruktur, di sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah, dan tanggapan masyarakat yang ada di Kelurahan Salon Menraleng ini sangat antusias sekali. Tadi beberapa warga yang mempunyai beberapa aspirasi dan alhamdulillah mendapat solusi yang bagus semua dan bisa teratasi baik di bidang nelayan, baik di bidang pertanian, begitu pula infrastruktur yang sekarang ini menjadi kendala di Kelurahan Salon Menraleng, baik itu berupa jalanan yang sementara kita juga programkan di kelurahan ini. Dan alhamdulillah dari hasil reses kemarin dan saat ini sudah dirasakan bersama oleh masyarakat wilayah Kelurahan Salon Menraleng pada khususnya. Alhamdulillah, dan sekali lagi kepada beliau dalam hal ini Ayahanda Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh warga kami, baik lingkungan Bake Alau maupun lingkungan Bake Orai, atas reses ini untuk menampung aspirasi mereka yang ada di wilayah Kelurahan Salon Menraleng ini. Ahsan Esos, selaku Lurah Salon Menraleng menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan, Insinyur Haji Sudirman Meru, yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap warganya. Alhamdulillah, berkat reses
daripada anggota dewan kita Raji Sudirman Meru. Alhamdulillah antusias warga, sangat senang karena melihat beliau yang banyak berkontribusi di Kelurahan Salon Menraleng ini. Haji Sudirman Meru mengakhiri reses dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Salon Menraleng yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan reses ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah dalam reses kami ini tadi banyak aspirasi yang telah muncul dari warga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Walaupun permasalahan itu telah disampaikan sebelumnya, akan tetapi masih ada yang belum tuntas. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Akar bahwa pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas, baru sampai kepada daerah Bake Alau, dan mereka atau beliau mengharapkan supaya ada kelanjutannya untuk kelurahan atau lingkungan Bake Orai dan juga Kampung Panyilai. Jadi saya kira manakala kami tetap mendapat amanah untuk lanjut di periode berikutnya, tentu apa yang menjadi harapan tadi, apa yang menjadi usulan tetap kami akan tindak lanjuti, karena pada sekarang ini tinggal masa kerja kami tinggal 1 tahun, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan program-program ini tetap kami akan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten untuk mendapat tindak lanjut. Dan tentu saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Salok Menraleng yang betul-betul memfasilitasi kegiatan ini. Dari Kelurahan Salon Menraleng, Deden Sutra Channel mengabarkan.